Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Yustina Nuraini dan teman saya Ida Setiawati. Kami mahasiswi dari program studi kimia Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Nusa Bangsa Bogor. Di video kali ini, kami akan mempresentasikan mengenai review jurnal dari mata kuliah Kimia Bioanorganik. Jurnal yang akan kami jelaskan berjudul Sintesis dan Karakterisasi Nanopartikel Seng Oksida dengan Efek Antiproliferatif melalui Induksi Apoptosis dan Modulasi MikroRNA pada Sel Kanker Payudara. Jurnal ini diterbitkan pada tanggal 20 November 2020. Selain itu, jurnal ini diterbitkan atas dasar penelitian yang telah dilakukan oleh beberapa peneliti di beberapa universitas. Salah satunya adalah Departemen Biologi Universitas Azad Islam di Iran. Berikut beberapa hal yang akan kami jelaskan pada presentasi ini. Yang pertama adalah abstrak, yang kedua adalah pendahuluan, yang ketiga adalah bahan, kemudian yang keempat adalah metode, yang kelima hasil, dan yang keenam yaitu kesimpulan. Yang pertama adalah abstrak. Perubahan ekspresi mikroRNA dapat memengaruhi kelangsungan hidup dan perilaku sel kanker serta berdampak pada pengobatan kanker. Dalam studi ini, ekspresi MIR155-5P, MIR203A-3P, dan MIR223-3P pada garis sel kanker MCF7 dipelajari ketika terpapar ZNO nanopartikel yang disintesis melalui jalur hijau. ZNO nanopartikel ini dikarakterisasi dengan baik menggunakan spektroskopi UV-Vis, DLS, XRD, FTIR, FESEM, EDE, potensi zeta, dan analisis AFM. Sebelum proses investigasi dilakukan, miRNA terlebih dahulu dilakukan studi seluler menggunakan ZNO-NPS atau nanopartikel seng oksida yang meliputi uji MTT cytotoxicity terhadap garis sel MCF7, MDA-MB231, dan HFF. Selain itu, dilakukan uji sifat biologi seperti aktivitas antioksidan dan antimikroba dari nanopartikel seng oksida. MTT assay menunjukkan hasil bahwa konsentrasi hambat nanopartikel seng oksida setelah 24 jam yaitu 11,16 mikrogram per mililiter, 60,08 mikrogram per mililiter, dan 26,3 mikrogram per mililiter pada sel MCF7, MDA-MB231, dan HFF. Kemudian hasil QRT-PCR menunjukkan penurunan. Pengujian aktivitas antimikroba nanopartikel seng oksida dilakukan menggunakan bakteri gram positif dan bakteri gram negatif. Nanopartikel ini memiliki efek signifikan dalam mengurangi ekspresi mikroRNA dalam sel kanker payudara. Yang pertama yaitu pendahuluan. Nanomaterial atau nanopartikel biomedis baru-baru ini mendapat perhatian lebih karena karakteristik biologis mereka yang mencolok dan dapat dimanfaatkan di bidang biomedis. Partikel nano disintesis menjadi beberapa sifat yang menarik dan memunculkan hal-hal baru yang membantu eksploitasinya di bidang yang sama sekali tidak terkait, seperti nanodiagnostik, nanomedis, anti jamur, antioksidan, luminesensi, obat anti kanker, kemudian potensi fotokatalitik. Salah satu nanopartikel atau nanomaterial yang sangat familiar yaitu nanopartikel seng oksida. Nanopartikel ini merupakan oksida logam esensial karena sifatnya yang mengesankan dan dapat diaplikasikan di berbagai bidang. Kemudian kelebihan dari nanopartikel seng oksida ini adalah yang pertama itu dia biayanya lebih rendah atau harganya itu lebih murah. Kemudian dia tidak beracun dan dia memiliki sifat biosafe dan biokompatibel.
Selanjutnya yaitu tumbuhan Saponaria officinalis atau Saponaria officinalis. Ini merupakan salah satu tumbuhan yang di dalamnya itu mengandung suatu zat aktif yang berupa saponin. Nah, saponin ini memiliki sifat atau manfaat sebagai antioksidan, imunostimulan, kemudian anti diare, anti kanker, anti tumor, dan memiliki efek antibiotik. Kemudian, bahan dan metode yang dibutuhkan dan yang dilakukan pada penelitian ini adalah: yang pertama dilakukan adalah biosintesis nanopartikel seng oksida. Tanaman Saponaria officinalis dibersihkan dan dicuci menggunakan air yang mengalir. Tanaman Saponaria officinalis dapat kita lihat bentuknya atau wujudnya pada slide, kemudian dikeringkan pada suhu 70 derajat Celcius selama 10 hari dan dilakukan ekstraksi menggunakan seng asetat dihidrat. Setelah itu, hasil ekstraksi dikeringkan dan disimpan untuk digunakan pada tahap selanjutnya. Yang kedua yang dilakukan yaitu karakterisasi nanopartikel seng oksida. Karakterisasi ini dilakukan dengan tujuan untuk memberikan gambaran kandungan yang ada pada sampel yang akan kita uji. Karakterisasi yang dilakukan pada penelitian ini yang pertama yaitu menggunakan metode DLS atau Dynamic Light Scattering, itu sebagai particle dash analyzer. Kemudian yang kedua itu menggunakan spektrofotometer UV merek Shimadzu 2600i. Yang ketiga menggunakan FE-SEM plus EDX. Yang keempat menggunakan difraksi sinar X. Yang kelima menggunakan FTIR. Yang keenam menggunakan potensial zeta. Dan yang terakhir menggunakan mikroskop gaya atom. Yang ketiga yaitu uji sitotoksisitas in vitro. Uji sitotoksisitas ini merupakan uji secara in vitro yang pada umumnya itu menggunakan kultur sel. Nah, uji ini merupakan uji pendahuluan untuk mengetahui potensi ketoksikan senyawa terhadap sel kanker dan dapat digunakan sebagai acuan untuk menentukan kadar pada uji selanjutnya, yaitu uji antiproliferatif. Yang pertama kali dilakukan yaitu kultur sel dan viabilitas. Garis sel MCF7, MDAMB231 dan HFF disiapkan. Nah, garis sel MCF7 ini merupakan salah satu garis sel kanker payudara yang diisolasi pada tahun 1970 dari seorang wanita Kaukasia yang berusia 69 tahun. Nah, MCF7 ini merupakan akronim dari Michigan Cancer Foundation 7 yang merujuk pada lembaga di Detroit di mana garis sel didirikan pada tahun 1973 oleh Herbert Skoll dan rekan kerjanya. Setelah itu, didiamkan dalam medium RPMI 1640 yang sudah ditambahkan 10% serum janin sapi. Nah, medium RPMI ini merupakan medium Roswell Park Memorial Institute 1640. Kemudian ditambahkan dengan 1% antibiotik karbon dioksida pada suhu 37 derajat Celcius dan didapatkan hasil. Kemudian yang kedua yaitu uji MTT. Nah, metode MTT ini merupakan metode kolorimetrik yang sensitif, kuantitatif, dan terpercaya untuk mengatur viabilitas, proliferasi, dan aktivitas suatu sel. Nah, dasar uji enzimatik MTT ini adalah dengan mengukur kemampuan sel hidup berdasarkan aktivitas mitokondria dari kultur sel tersebut. Yang pertama kali dilakukan yaitu sel yang telah didapatkan dimasukkan ke dalam wadah dan diinkubasi selama 24 jam. Setelah 24 jam ditambahkan dengan ZNONPS atau nanopartikel seng oksida dengan variasi konsentrasi
0, 7, 8, 15,6, 31,2, 62,5, 125, 250, dan 500 mikrogram per mililiter. Setelah itu diinkubasi pada suhu 37 derajat Celcius selama 24, 48, dan 72 jam. Setelah itu ditambahkan 20 mikroliter larutan LMTT dan diinkubasi kembali selama 4 jam. Kemudian supernatan hasil inkubasinya itu diambil dan ditambahkan dengan DMSO atau dimetil sulfoksida, kemudian diukur menggunakan spektrofotometri UV vis pada panjang gelombang 545 nanometer, diukur secara triplo dan didapatkan hasil absorbansinya. Selanjutnya yaitu pewarnaan asidin orange dan propidium iodide. Yang pertama kali dilakukan yaitu sel dikultur selama 24 jam pada suhu 37 derajat Celcius dalam 2 inkubator yang berbeda. Nah, kelompok sasaran itu diberi perlakuan dengan nanopartikel seng oksida, sedangkan kelompok kontrol itu diberi perlakuan dengan 0,1% di MSO. Setelah itu, sel-sel dipisahkan menggunakan tripsin, ditambahkan pewarna asidin orange dan propidium iodide dengan perbandingan yang sama, kemudian diukur menggunakan mikroskop fluoresen. Hasilnya itu dievaluasi berdasarkan absorpsi zat warna oleh sel. Pada uji ini ada 2 kemungkinan. Yang pertama itu zat warna AO atau asidin orange itu hanya melekat pada DNA untai ganda sel hidup dan apoptosis awal. Sedangkan zat warna propidium iodide itu hanya menyerap sel nekrotik dan sel mati saja. Jadi dari pengujian ini dapat diambil kesimpulan 2 hasil dari 2 pewarna yang berbeda. Selanjutnya yaitu pewarnaan host. Cara kerja yang harus dilakukan, sel MCF7 dan HFF ditambah dengan nanopartikel seng oksida selama 24 jam. Setelah itu disebarkan sel-sel tersebut ke dalam slide yang bersih dan dikeringkan slide tersebut pada suhu ruang. Setelah itu difiksasi dalam metanol dan aseton dengan perbandingan 3:1, kemudian diwarnai dengan pewarna host selama 20 menit pada suhu 37 derajat Celcius, kemudian dicuci untuk menghilangkan pewarna yang tidak terikat dan dianalisis morfologi intinya dengan menggunakan mikroskop fluoresens untuk mengenali apoptosis sel tersebut. Yang keempat yaitu pengujian aktivitas antioksidan. Nah, pada penelitian ini dilakukan 2 metode untuk mengetahui aktivitas antioksidan. Yang pertama yaitu dengan menggunakan uji DPPH dan yang kedua yaitu menggunakan uji ABTS. Nah, uji DPPH itu merupakan suatu metode yang didasarkan pada kemampuan antioksidan untuk menghambat radikal bebas dengan mendonorkan atom hidrogen. Nah, perubahan warna ungu DPPH menjadi ungu kemerahan ini dimanfaatkan untuk mengetahui aktivitas senyawa antioksidan yang terdapat pada sampel yang kita uji. Nah, yang kedua yaitu menggunakan uji atau menggunakan metode ABTS. Prinsip pengujian dari ABTS ini adalah penghilangan warna kation ABTS untuk mengukur kapasitas antioksidan yang langsung bereaksi dengan radikal kation ABTS tersebut. Selanjutnya yaitu uji DPPH. Diawali dengan pembuatan larutan DPPH atau 2,2 difenyl 1 pikrihidrazil sebanyak 39,4 mg DPPH dilarutkan dalam 100 ml etanol 96%, kemudian disimpan dalam refrigerator dengan suhu 2-8 derajat Celcius. Itu merupakan stok DPPH dengan konsentrasi 0,1 molar. Selanjutnya yaitu pengujian sampel. Sampel nanopartikel seng oksida dipipet dengan variasi konsentrasi 0 sampai 500 mikrogram per mililiter. Setelah itu ditambahkan 500 mikroliter larutan DPPH 0,1 molar
dan diinkubasi pada suhu kamar selama 30 menit. Setelah itu diberikan BHA sebagai kontrol positif dan etanol sebagai kontrol negatif, dan diukur menggunakan spektrofotometer UV vis dengan panjang gelombang 517 nanometer sehingga dihasilkan absorbansi. Nah, persen antioksidan dapat diukur atau dapat dihitung dengan cara absorbansi blanko dikurangi absorbansi sampel dibagi absorbansi blanko dikali 100% sehingga didapatkan persen antioksidan. Selanjutnya yaitu uji ABTS. Larutan ABTS atau 2,2 azinobis 3 etilbenzotiazolin 6 asam sulfonat kemudian ditambahkan dengan potasium sulfat yang telah dilarutkan dalam aquades. Setelah itu diinkubasi selama 24 jam pada suhu 25 derajat Celcius dan dalam keadaan gelap. Diukur menggunakan spektrofotometer UV vis pada panjang gelombang 734 nanometer setelah didiamkan 30 menit dan didapatkan hasil absorbansinya. Kemudian persen antioksidan dapat dihitung menggunakan rumus yang ada pada slide. Dan yang terakhir yaitu uji aktivitas antimikroba. Pengujian aktivitas antimikroba dilakukan dengan bakteri Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli, Bacillus subtilis, Staphylococcus aureus, Acinetobacter baumannii, dan Candida albicans dengan rentang konsentrasi 0 sampai dengan 1250 mikrogram per mililiter. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan dari penelitian dalam jurnal. Selanjutnya pada pengukuran DLS, di mana pengukuran DLS ini dapat memperkirakan ketebalan nanopartikel seng oksida yang sudah disintesis. Berdasarkan gambar yang ditampilkan, ukuran rata-rata dari nanopartikel seng oksida yang disintesis adalah sekitar 31,5 nanometer. Diawali dengan hasil karakterisasi nanopartikel seng oksida. Di sini terdapat hasil analisis spektra UV vis nanopartikel seng oksida yang sudah dianalisa menggunakan spektrofotometer UV vis. Berdasarkan gambar, kita dapat melihat adanya puncak serapan pada panjang gelombang 366 nanometer. Hasil ini didukung dengan penelitian sebelumnya yang juga menjelaskan bahwa nanopartikel seng oksida ini memberikan puncak serapan antara panjang gelombang 340 dan 380 nanometer. Selanjutnya untuk karakterisasi nanopartikel seng oksida menggunakan XRD, seperti yang terlihat di gambar, ini merupakan pola yang dapat diamati hasil dari analisis XRD. Berdasarkan hasil analisis ini sesuai dengan ketentuan yang dinyatakan oleh Komite Gabungan mengenai standar difraksi serbuk untuk logam seng. Selanjutnya merupakan analisis nanopartikel seng oksida menggunakan FTIR. Kita bisa melihat terdapat beberapa puncak yang muncul, antara lain pada area 3405 ini menunjukkan adanya gugus fungsi OH. Pada 2933 ini adanya vibrasi dari CH. Lalu pada 1574 ini merupakan gugus fungsi dari C rangkap 2O. Pada 1425 ini mengindikasikan adanya amin. Pada puncak 1017 yang merupakan C dengan N. Lalu pada puncak 878 yang merupakan ikatan CH aromatik. Pada peak rentang 400 sampai 600 yang merupakan puncak yang dihasilkan dari seng oksida. Selanjutnya karakterisasi nanopartikel seng oksida menggunakan FSM dan EDX. Untuk analisa pada FSM, seperti yang ditunjukkan pada gambar yang berada di sebelah kiri,
kita dapat melihat diameter untuk nanopartikel zinc oksida ini ditentukan antara range 20 sampai 80 nanometer dengan bentuk spherical dan juga permukaan yang kasar. Hasil analisa menggunakan FSM ini mengkonfirmasi nilai dari hasil penelitian dilakukan menggunakan XRD. Jika dibandingkan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sujata dengan penelitian ini, hasil dari analisa FSM ini memiliki bentuk yang sama, namun ukuran dari range ukurannya itu antara 80 sampai 130 nanometer untuk penelitian Sujata. Selanjutnya untuk gambar yang di sebelah kanan ini merupakan hasil analisa menggunakan EDX. Hasil analisa ini mengkonfirmasi adanya unsur Zn dan O pada permukaan sampel, di mana kita lihat pada gambar terdapat puncak yang terekam. Hal ini juga didukung oleh penelitian yang dilakukan Vanati, itu menunjukkan puncak yang sama dengan penelitian ini. Selanjutnya karakterisasi menggunakan mikroskop gaya atom. Di sini mikroskop gaya atom dapat digunakan untuk mengenali morfologi eksternal serta kekasaran dari suatu sampel. Diameter dari 100 partikel acak diperkirakan pada sumbu Z, di mana berdasarkan hasil tersebut diameter yang diperoleh untuk nanopartikel zinc oksida ini adalah sekitar 1,6 nanometer yang dapat diamati pada gambar yang merupakan bentuk 3 dimensi dari morfologi nanopartikel zinc oksida yang berbentuk spherical. Selanjutnya untuk hasil uji anti kanker pada pengujian viabilitas sel, di mana peningkatan sitotoksisitas dengan meningkatkan konsentrasi nanopartikel zinc oksida. Terdapat modifikasi dalam tingkat viabilitas sel dalam kontrol sel MCF7, MDAMB231, dan HFF yang diobati dengan zinc oksida. Untuk konsentrasi nanopartikelnya sendiri yang digunakan adalah 0 sampai 500 mikrogram per mili. Jika kita lihat hasil dari pengujian anti kanker ini, bisa dilihat dari ketiga sel yang diuji, untuk sel MDAMB231 ini memiliki resistensi yang lebih tinggi dibandingkan kedua sel kontrol yang lain. Selanjutnya untuk studi anti kanker yaitu dengan modifikasi sitomorfologikal pada garis sel, di mana berbagai modifikasi morfologi telah dikenali pada sel MCF7 dan HFF yang diobati dengan nanopartikel zinc oksida. Namun efek tersebut tidak ditemukan pada sel yang tidak diobati dengan nanopartikel zinc oksida. Perubahan morfologi yang diamati termasuk penurunan integritas membran, penghambatan pertumbuhan sel, kepadatan sitoplasma, dan retraksi sel, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Hasil ini juga menegaskan mortalitas sel MCF7 dan HFF yang dipengaruhi oleh nanopartikel zinc oksida, sedangkan sel yang tidak diobati aktif. Pengamatan yang pertama yaitu pengamatan perubahan morfologi awal atau PI. Di sini kita melihat terdapat 4 gambar. Yang A merupakan morfologi dari sel MCF7, yang B merupakan morfologi MCF7 setelah penambahan nanopartikel zinc oxide pada dosis IC50. Untuk gambar C merupakan morfologi dari sel HFF. Pada gambar D merupakan morfologi sel HFF setelah penambahan nanopartikel dengan dosis IC50. Berdasarkan keempat gambar tersebut, kita bisa melihat
Terdapat sel yang berwarna hijau, itu merupakan sel yang masih hidup. Itu disebut sebagai apoptosis awal. Lalu apoptosis akhir ditandai dengan adanya fluorescence orange, serta sel yang tidak dapat hidup itu dikenali dengan fluorescence berwarna merah. Pengamatan selanjutnya merupakan hasil dari pewarnaan Hooke. Di sini kita bisa melihat terdapat 4 gambar yang menggambarkan efek dari penambahan nanopartikel zinc oxide terhadap perubahan morfologi apoptotik pada MCF7 dan HFF. Dapat dilihat gambar A merupakan sel MCF7, lalu gambar B merupakan sel MCF7 setelah penambahan nanopartikel zinc oxide dengan dosis IC50. Lalu yang C merupakan gambar morfologi sel HFF, lalu yang D merupakan sel HFF setelah penambahan nanopartikel zinc oxide dengan dosis IC50. Berdasarkan 4 gambar yang ditampilkan, kita dapat lihat pada kontrol sel pada gambar A dan C itu menunjukkan sel-selnya itu berbentuk teratur dan menunjukkan struktur inti alaminya. Sedangkan pada sel B dan D yang merupakan morfologi sel setelah penambahan nanopartikel zinc oxide itu terdapat tanda-tanda apoptosis seperti penyusunan sel, konsolidasi sel inti, serta fragmentasi. Perubahan morfologi tersebut menunjukkan adanya aktivasi kaskade caspase. Pada distribusi fase siklus sel kita bisa lihat pada gambar B dan D terdapat peningkatan sel apoptosis setelah penambahan nanopartikel zinc oxide. Selanjutnya untuk ekspresi gen caspase 3 dan caspase 8 bisa dilihat pada gambar B dan D, itu memiliki perbedaan ekspresi gen dengan kontrol A dan C. Selanjutnya pada pengamatan ekspresi sel mikroRNA ini, dari ketiga mikroRNA yang diuji itu memiliki perbedaan antara sel kontrol dengan sel pengobatan. Salah satunya yang bisa kita lihat dengan pada mikroRNA 203A ini terdapat perbedaan yang cukup berarti dalam ekspresi antara kelompok perlakuan dengan kontrol. Selanjutnya untuk pengamatan aktivitas antioksidan berdasarkan pengujian DPPH, aktivitas maksimum dari nanopartikel diamati pada konsentrasi 500 mikrogram per mili dengan daya penghambatan sebesar 91,07%. Sedangkan pada pengujian ABTS untuk memiliki daya hambat sebesar 91,91% pada konsentrasi 500 mikrogram per mili nanopartikel zinc oxide. Untuk aktivitas antimikroba bisa dilihat setiap mikroba memiliki nilai MIC yang berbeda-beda. Hal ini menunjukkan bahwa nanopartikel zinc oxide ini dapat diaplikasikan sebagai antimikroba yang cukup potensial. Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan sintesis nanopartikel zinc oxide yang ramah lingkungan memiliki potensi kemampuan radikal bebas yang dikonfirmasi oleh tes DPPH dan ABTS. Nanopartikel zinc oxide yang disintesis menunjukkan efek penghambatan terhadap bakteri patogenik. Selain itu, nanopartikel zinc oxide secara efisien menghambat pertumbuhan sel kanker MCF7 dan menurunkan regulasi ekspresi mikroRNA. Oleh karena itu, nanopartikel zinc oxide yang disintesis dapat memiliki aplikasi biomedis dan farmasi yang sangat potensial. Sekian presentasi dari kami dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf bila masih terdapat banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.